kemudian mereka yang manage kita, mengatur kita, mensuplai barang kita, kita depositkan sekian juta berjalan. Untuk madrasah, apa yang kita pahami dengan kompetensi kewirausahaan? Kepala sekolah indikatornya memiliki jiwa kewirausahaan kalau dia apa? Ya, silakan. Ada kerjasama, dengan lembaga lain. Oke, ada yang bisa menambahkan dengan perguruan tinggi. Oke, jadi kewirausahaan ketika kepala madrasah memiliki kemampuan bekerja sama dengan instansi lain. Oke, ada yang lain? Ya. Terkait dengan persoalan keuangan madrasah, ya, karena memang kalau tidak ada logistik tidak mungkin ada logika. Ya. Logistik itu mempengaruhi logika. Logistik itu merupakan napas organisasi. Oke, ada yang lain? Ya? Membuka koperasi. Oke. Jadi orientasinya kewirausahaan itu duit semua ya. Begitu. Oke. Padahal coba Bapak Ibu perhatikan beberapa pembuatan program penerapan model-model pembelajaran itu masuk kategori itu. Dimensi kewirausahaan. Kepala madrasah atau sekolah punya program misalnya Smart IT, contoh misalnya. Anggaplah kepala sekolah itu memiliki laptop, laboratorium komputer. Itu bagaimana kemudian lab itu digunakan untuk memproduksi bahan ajar berbasis komputer atau computer base yang bisa digunakan sebagai standar pembelajaran di sekolah. Itu bagian juga dari wirausaha. Sekolah membuat program terkait dengan peningkatan kualitas SDM yang bersifat out of the box dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh madrasah. Potensi yang dimiliki madrasah itu apa sih? Bapak Ibu sendiri, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana dan masyarakat. Diidentifikasi ada orang tua peserta didik yang punya skill, pemilik UMKM, dikerjasamakan antara komite dengan yang memiliki UMKM untuk peningkatan life skill peserta didik. Itu juga bagian dari dimensi kewirausahaan. Ya, bisa juga. Jadi orientasi kewirausahaan tidak selalu berorientasi pada lulus. Makanya kemudian dalam Permendiknas ini dinyatakan bahwa dimensi kewirausahaan sebenarnya merupakan bentuk karakter kepala madrasah agar dengan 5 karakter ini sesuai dengan regulasi itu kemudian bisa mengembangkan madrasah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, tadi saya sudah contohkan, ada madrasah di Pekalongan bekerja sama dengan sentra industri batik di sana untuk memberikan pelatihan pembuatan batik tulis ke peserta didiknya. Ada madrasah di Malang selama masa pandemi bekerja sama dengan UMKM sehingga melatih peserta didiknya untuk membuat masker kain dan sebagainya. Ini harus mampu bekerja keras. Kalau tidak keras Pak tidak bekerja. Begitu Bu ya. Seperti ini.
belajar pemimpin itu menentukan arah. Jadi pemimpin itu memang lebih aplikatif, lebih fokus, sementara manajer ini biasanya lebih pada hal yang bersifat teknis. Orientasinya pada penyelesaian masalah, sementara manajer ini kalau kita lihat definisinya lebih pada hal yang bersifat teknis. Ada fungsi memotivasi oleh pemimpin yang tidak dimiliki oleh manajer. Makanya seorang manajer harus bisa menjadi pada makom yang lebih tinggi, harus bisa menjadi pemimpin. Makanya Ki Hajar Dewantara menyatakan tuturi handai ing madya ing ngarsa ing tulodo ing madya manungsa karsa tuturi handaya. Yang di belakang memotivasi, yang di tengah ing ngarsa manungsa. Apa itu? Yang di tengah itu apa? Yang terakhir ini kan sebagai ini kan yang di tengah mengayomi, memberikan semangat, dan yang terakhir yang di depan memberikan keteladanan. Itu makom pemimpin di situ. Manajer tidak pada seperti itu. Bapak Ibu dituntut sebagai manajer sekaligus sebagai pimpinan, pemimpin di situ. Makanya beda antara leader dengan leadership. Kalau leadership itu karakter, kata Buddha. Kalau leader itu pemimpin. Leadership kepemimpinan. Lebih pada berorientasi tadi itu. Kalau kita mengacu pada filosofinya Ki Hajar Dewantara. Nah ini kemudian dijadikan acuan dan menjadi mutu dari lembaga pendidikan di tingkat desa. Tuturi handaya. Halnya kompetensi akademik, supervisi akademik yang Bapak Ibu harus lakukan. Tapi ini kemudian paling berimplikasi real terhadap keberhasilan Anda. Bapak Ibu punya kemampuan supervisi akademik yang baik, tanpa ada kreativitas, inovasi, motivasi, naluri kewirausahaan, madrasahnya paling hanya bisa diawasi saja, tapi tidak bisa dikembangkan. Ini memang tidak tertulis secara regulatif, tapi kemudian tidak menjadi persyaratan real birokratis seperti halnya supervisi akademik. Sama lah ketika kita berbicara kompetensi guru. Kan kompetensi guru itu 4. Yang sering diukur itu kan cuma 2, pedagogik sama profesional. Pedagogik itu terkait dengan kemampuan bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Kompetensi profesional terkait dengan substansi materi yang diajarkan. Ini yang hanya sering ini yang diukur. Sementara 2 kompetensi yang lain, sosial dan kepribadian, tidak pernah dijadikan ukuran keberhasilan dan kebaikan guru. Kan begitu. Pernah Bapak melakukan supervisi akademik yang dilihat kepribadian? Tidak. Yang diukur perangkat pembelajarannya dan penguasaan terhadap materi yang diajarkan. Pernah ketika ibu guru melakukan supervisi guru melihat kompetensi sosialnya? Tidak. Sama dengan itu. Tapi yang sering membuat guru itu kompeten, berhasil, itu ada 2 skill itu. Kepribadiannya bagus, sosialnya bagus, cara bergaulnya dia bagus, baik dengan semua orang, mau berbagi. Itu kan yang sering membuat dia. Manajer itu fungsinya mengkoordinasikan pekerjaan untuk bisa diselesaikan oleh anggotanya. Bukan dia. Bapak Ibu sekarang kan sudah tidak ikut mengajar. Tugasnya itu manajer menyelesaikan pekerjaan di satuan pendidikannya melalui guru dan tenaga pendidikan yang ada di sana. Seninya di situ. Ya kalau ada prinsip-prinsip manajemen mulai dari planning, acquitting, organizing, controlling, itu kan teori. Tapi
tapi dalam pelaksanaannya kan tidak. Ya memang idealnya semua pekerjaan harus direncanakan. Itu teraturnya, sama dengan halnya ketika kita melaksanakan pembelajaran saintifik dengan pendekatan saintifik di pembelajaran. Kan tidak harus teratur dengan kegiatan mengamati dulu, membaca, menulis, mendengarkan, tidak harus. Bisa kok langsung anak-anak ada yang ditanyakan, anggaplah mata materinya sudah makan sebelum. Anak-anak silakan cari bahan terkait dengan itu di internet, cari informasi langsung satu. Manajemen ini proses perencanaan itu tidak harus. Misalnya ini kan proses esensinya manajemen kan proses menyelesaikan pekerjaan atau tangan orang lain. Kuncinya di sini kemudian bagaimana kita memberikan contoh tentang diri kita sendiri, dan yang kedua bagaimana mengkomunikasikan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita inginkan ke orang lain. Itu saja sebenarnya, nggak susah. Kalau kita bisa jadi contoh yang baik, sudah.